Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Yang mengingatkan kita dari bid'ah itu bukan ustadz, tidak, Rasulullah SAW, bukan saya. Andainya Nabi SAW mengatakan fa inna minal bid'ah hasanah, karena di antara bid'ah itu ada bid'ah hasanah, saya orang pertama yang akan mendakwahkannya. Tapi Nabi mengatakan seluruh bid'ah itu dan dipertentangkannya dengan sunnah. Ikut sunnah, nanti kalian selamat kan dari perpecahan. Jangan sebaliknya, kalau dibaca sunnah pecah umat, itu baliknya. Justru membuat bid'ah bikin pecah umat. Mendirikan sunnah menyatukan umat. Nabi menyatukan umat dengan apa? Dengan sunnah apa dengan bid'ah? Dengan sunnah. Makanya ketika Nabi ingatkan setelah saya terjadi perselisihan yang banyak, betul kan? Apa sebab perselisihan? Karena menegakkan sunnah atau menegakkan bid'ah? Maka Nabi katakan, kalau kalian nak tinggalkan perpecahan itu, alaikum bisunnati, ke sunnahku, dan jangan berbuat bid'ah. Berarti bid'ah itu pada asalnya lawan sunnah. Kalau ada dikit-dikit berkawan, karena kelembutan sunnah, itu kelembutan sunnah. Aneh bin ajaib kalau kita katakan bahwa sunnah dan bid'ah itu saudara kandung, bahaya. Karena Nabi mempertentangkan, masa kita menyatukan? Karena memahami hadis Nabi itu dengan hadis, karena awal hadis menunjukkan makna akhirnya. Makanya pemahaman yang paling benar adalah menafsirkan satu kalimat dengan kalimat sebelumnya dan sesudahnya, baru cari dalil khariji yang di luar. Wallahu musta'an. Nabi SAW jadi imam, tak diriwayatkan satu kali pun selesai salat berjamaah beliau memimpin doa. Kamu ikut siapa? Ikut Nabi SAW. Tapi kan Imam Syafi'i alim besar. Beliau mengatakan boleh imam menjaharkan zikir dan doa supaya makmumnya belajar. Saya juga sudah baca. Dan Imam Syafi'i tidak salah. Imam Syafi'i mengatakan menjaharkan, bukan memimpin. Nah, kan jelas tuh. Beda menjaharkan dengan memimpin. Ini selesai sholat fardu ya. Imam Syafi'i mengatakan yustahabbu lil imam ayajhara bizzikri wad du'a liyata'allama an-nas. Dianjurkan imam untuk menjaharkan doa dan zikirnya supaya masyarakat belajar zikir dan doa. Wa idza ta'allamu tarak. Apabila selesai mereka dah pandai zikir semuanya, kembali ke asal dia tinggalkan. Kalau tidak dia pandai sampai mati, itu masalah. Kalau itu berarti fatwa Imam Syafi'i tidak bisa dilaksanakan. Sebab dia lah biasa dipimpin, jadi syarat pula bahwa kalau jadi imam harus pandai mimpin zikir dan doa. Inilah kesalahpahaman kita terhadap apa yang dikatakan oleh imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin mengambil dalil bahwasanya Nabi membolehkan zikir bersama atau doa bersama dengan hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim yawman, Nabi masuk bertemu dengan sahabat wahum hilaq, mereka sedang melingkar. Apa yang mereka lakukan? Bertasbih, bertahmid, berzikir. Lalu Nabi katakan, madza kuntum taf'alun? Apa yang kalian lakukan? Kata mereka, kunna nusabbihullah wa nahmaduhu wa nukabbiru. Kami bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Nah sekarang kan Nabi bertanya tuh, apa yang kalian lakukan? Kalau seandainya mereka secara beramai-ramai berzikir, perlu lagi Nabi bertanya? Andainya mereka berzikir bersama atau zikir jama'i, terdengarlah oleh Nabi? Terdengarlah. Kalau terdengar, perlu lagi Nabi bertanya? Ya tidak perlu lagi, karena Nabi sudah mendengar. Justru karena mereka di situ bukan zikir bersama, tetapi adalah sama-sama berzikir. Itu bedanya. Andainya mereka zikir bersama, pasti keluar suara. Untuk apa lagi Nabi bertanya? Ketika Nabi bertanya, berarti Nabi tidak mendengar suara mereka. Maka istidlal, mengambil dalil dengan hadis ini untuk zikir jama'i adalah istidlal yang lemah atau keliru. Para surahul hadis pada umumnya, atau yang saya ketahui, saya tidak menemukan mereka menjadikannya sebagai dalil zikir jama'i.
zikir beramai-ramai, tidak dengan suara satu. Tapi kalau dalil untuk sama-sama berzikir, betul. Jadi beda antara zikir bersama dengan sama-sama berzikir. Bila seorang anak Adam meninggal, putus amalannya. Ya karena memang darul amal itu di sini. Kalau mati, tidak ada lagi. Makanya keliru kita ketika minta doa ke kuburan. Sebab orang di kuburan itu butuh doa kita. Jangan justru minta didoakan mereka, karena doa mereka hanya berlaku sejak sampai mati. Kalau mati, dia sendiri taubat tidak terima lagi setelah mati. Ya tak? Gimana nak minta ampun untuk kita? Makanya keliru kita minta kepada orang yang sudah mati. Ini sederhana aja kaum muslimin. Mereka sendiri tidak bisa menguburkan diri sendiri, ya tak? Mandi dimandikan, baca Quran dibacakan, doa didoakan. Habis itu kita minta ke dia. Tapi begitulah. Bila talaqinya rusak, cara ngambil ilmunya rusak, natijanya rusak. Karena dia main rasa dan kira. Ilmu itu adalah produk langit. Ya, karena agama kita samawi, bukan kira-kira.